Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur dimanapun berada, yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, di alam gaib ataupun alam nyata. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan-dukungan sedulur semuanya, sehingga bisa lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Atas kebaikan sedulur-sedulur semuanya, mudah-mudahan Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Saya ucapkan lagi banyak terima kasih pada sedulur semuanya. Kalau channel-channel tidak didukung sedulur-sedulur semuanya, ada apa-apanya. Terima kasih sedulur semuanya yang sudah menonton, meng-like, share, dan komen. Dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan mudah-mudahan membuat kita lebih dekat, tambah iman dan takwa kepada Allah. Di kesempatan hari ini kita ditemani dengan senior sesepuh kita, Pak Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak Dodo? Alhamdulillah. Di kesempatan ini kita bersama Pak Dodo mau mengungkap dari sisi gaib. Banyak beredar di kalangan masyarakat sekitar di tanah Jawa itu sering mendengar sesosok beliau Sunan Lawu. Dengan itu kita tim mau mengungkap sebenarnya beliau Sunan Lawu itu siapa. Yang kata-katanya itu ada yang berpendapat bahwa Sunan Lawu itu adalah Raja Brawijaya yang kelima. Ada yang berpendapat lain bahwa Sunan Lawu adalah sesosok jin. Ada juga yang berpendapat beliau itu adalah penguasa di Gunung Lawu. Untuk mengungkap penasaran-penasaran itu sebenarnya siapa, monggo kita ungkap yang sebenar-benarnya lewat proses mediumisasi. Untuk menyingkat waktu, kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, diberikan keselamatan kami semuanya beserta penonton-penonton diberikan keselamatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bahaya. Monggo Pak, dimulai proses mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih mutiara, dengan izin beliau Syekh yang Nur Jaiwana. Saya mohon dibentuknya malaikat dibersihkan semua dengan izin beliau Syekh yang Nur Jaiwana. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dengan izin beliau Syekh yang Nur Jaiwana, jika ada penyusup yang nekat mau menerobos di dalam lingkaran gaib itu otomatis terpental dan terikat terlempar ke api neraka yang ada di lingkaran, di dalam lingkaran ada energi negatif. Saya mohon yang melekat dengan izin beliau Syekh yang saya mau dilempar semua, dikat dan dilempar ke api neraka. Allah sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Syekh yang Nur Jaiwana, sosok gaib yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa beliau Sunan Lawu, yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya, tertarik yang sebenarnya penyusup terpental terlempar. Sallallahu alaihi.
Allah. Masuk. Allah. Subhanallah. Dan izin pelusa sedang terpinggir sinkron dengan jasad mediator, energinya menyesuaikan. Selain terbuka bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan siapa nggih kula berbicara? Nama saya Joyo Widuro. Nggih, sampean itu sosok apa sampean? Saya jin. Wujud Sam- saya juga seperti manusia. Sampean berasal dari mana ini? Saya berasal dari Kayangan. Dari Kayangan? Iya. Sampean jin berasal dari Kayangan. Iya. Kayangan tingkat berapa sampean? Saya tingkat 3. 3? Iya. Oh, berarti masih bawah ya? Iya. Sampean sudah muslim? Alhamdulillah. Sampean yang memuslimkan siapa? Beliau. Beliau? Iya. Sebelum kita lanjut saya cek dulu ya Mbah ya. Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan izin. Jika makhluk ini berbohong, aku jin berwujud manusia dari Kayangan. Jika berbohong otomatis terpental dan digantikan yang asli yang sebenar. Allah. Mohon maaf ya Mbah kalau saya kurang sopan dengan panjenengan nggih. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya suguhin hidangan, sampean mau ndak Mbah? Terima kasih. Terima kasih. Sampean merokok tidak sampean? Merokok. Oh nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau nantikan makanan. Allah hadir. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Ada keperluan apa? Nggih, mohon maaf Mbah, saya menghadirkan sampean. Sampean tadi kok bisa hadir di sini, itu prosesnya gimana Mbah? Saya kan menjaga pintu ketiga, Gus. Saya ada sebuah cahaya menarik saya. Ada apa? Nggih, mohon maaf nggih kalau bisa suaranya agak keras nggih Mbah, biar nanti bisa didengar sedulur-sedulur yang lain. Iya. Gini Mbah, banyak yang beredar ibaratnya dari sejarah-sejarah dari orang tua itu menyejarahkan bahwa Sunan Lawu itu adalah sosok beliau itu adalah yang bertempat tinggal di Gunung Lawu. Yaitu mohon maaf Mbah, dijabarkan sebenarnya beliau itu siapa dan dulunya asal usulnya gimana, monggo Mbah dijelaskan sambil menikmati. Sebetulnya saya minta maaf bila nanti kata-kata saya ada yang tidak berkenan. Nggih Mbah. Mungkin kurang pas. Nggih. Saya minta maaf. Iya Mbah. Yo dijelaskan sebatas pengetahuan sampean. Iya. Ya dulu itu volumenya agak keras Mbah. Sunan Lawu itu adalah putra selir dari Majapahit yang berkelana bersama sang ibu karena mengharap bisa mendapat ketenangan dan menuju ke Lawu. Karena pada saat itu Majapahit sudah mau runtuh, sudah nggak ada harapan lagi. Lalu beliau hidup di sana bersama ibunya. Dan sejak itu beliau suka menyendiri, mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat.
menyatu dengan alam. Kalau boleh tahu Mbah, Sunan Lawu itu sebelum bergelar Sunan Lawu itu namanya siapa Mbah? Yang saya tahu beliau itu adalah Dipo Manggolo. Dipo Manggolo? Iya. Itu berarti kalau diruntut itu masih ada darah dari kerajaan Majapahit ya Mbah? Masih itu Putra Selir. Putra Selir? Iya. Kalau Selir itu tidak punya kedudukan. Oh iya. Nah terus Sunan Lawu itu tadi melakukan ritual-ritual itu ada guru pembimbingnya tidak Mbah itu? Ya ada. Siapa yang membimbing beliau itu Mbah? Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, berarti malah Kanjeng Sunan Kalijogo? Iya. Itu memang sudah direncanakan Sunan Kalijogo atau memang itu kebetulan bertemu itu Mbah? Ya memang itu sudah perjalanan. Mereka mencari guru. Akhirnya bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Diperintah untuk menyembahkan agama di bagian Ngawi, Gus. Oh, di bagian Ngawi? Iya. Berarti sebelum bergelar Sunan Lawu itu beliau itu berguru kepada Sunan Kalijogo? Iya. Iya. Kan sama Syekh Saidi Jenar itu juga berguru kepada Syekh Saidi Jenar? Enggak, Gus. Gimana maksudnya Mbak? Enggak, itu kan saudara seperguruan, Gus. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin bila saya mohon walaupun makhluk ini bisa menjadi keras Allah. Itu tadi berarti sebelum bertemu dengan beliau Sunan Kalijogo itu Sunan Lawu itu belum muslim Mbah? Belum tahu apa-apa, Gus. Dia namanya juga pelarian, Gus. Ya belum tahu apa-apa, Gus. Cuma ibunya ingin mencari ketenangan. Karena sudah tidak ada harapan lagi, Gus, bagi putranya, Gus. Ya perjalanan sampai bertemu Kanjeng Sunan Kalijogo, dibimbing, Gus. Diberi pengetahuan tentang agama, tentang arti hidup, tentang kesenian, gitu, Gus. Kan berarti Sunan Lawu itu bukan sesosok jin ya Mbah? Bukan, Gus. Itu punya saudara. Namanya itu Ki Wongso Manggolo, Gus. Jika orang-orang sekarang menamakan Kiai Jalak, Gus. Kiai Jalak? Iya. Itu saudara adik kakak, Gus. Tapi lebih sepuh Sunan Lawu? Iya, adik kakak. Nah terus kok bisa terkenal di Gunung Lawu itu gimana Mbah? Lah dari sisi dari Keraton Mataram, dari Keraton Surakarta, itu kan juga ada sisilahnya, Gus. Iya kan, sebetulnya memang kan sejarahnya Mataram itu adanya itu kan setelah Demak Bintaro nih Mbah? Iya. Iya. Itu sebelumnya ada, Gus. Rentet-rentetannya silsilah keluarganya ada semua. Yang namanya orang yang nggak punya tujuan, ke siapa yang mau kenal, Gus? Oh iya. Nah terus beliau itu mengajarkan ilmu yang dapat dari Sunan Kalijogo itu diajarkan di daerah Ngawi, Mbak? Iya, daerah Ngawi. Itu berarti di sana itu pengikutnya juga banyak? Alhamdulillah di sana juga banyak santri. Nah itu Sunan Lawu itu sama ibunya itu berjuang di situ terdengar di Keraton Majapahit tidak, Mbah? Enggak, Gus. Sudah enggak mau tahu, Gus. Saya enggak mau tahu keraton itu enggak? Iya. Iya, udah enggak mau tahu. Wong namanya orang dibuang, Gus. Cuma selir.
Jadi itu kalau diruntut itu keturunan dari Brawijaya yang keberapa Mbah? Sunan Lawu itu Yang keempat, Gus. keempat, Iya, bukan kelima. bukan. Kan itu sejarah gejolaknya Demak Bintaro dengan Majapahit itu kan Brawijaya kelima toh Mbah. Iya, Gus. Iya. Berarti itu Brawijaya itu seangkatan dengan Sunan Lawu berarti kan? Iya. Kalau diruntut itu. Makanya beliau Prabu Brawijaya itu mencari, Gus. Saudara-saudara yang ada di Gunung Lawu ternyata bertemu, Gus. Ya ini, ya beliau Kanjeng Sunan Lawu itu, Gus, saudaranya, Gus. Terus kalau boleh tahu Mbah, kok sampai terkenal di penguasa Gunung Lawu itu kan Sunan Lawu sampai katanya di situ itu gimana Mbah? Nah iya tak, Gus, wong di sana itu di bawah kayangan, Gus. Oh, Gunung Lawu itu di bawah kayangan, Gus. Banyak orang mencari kesaktian ke sana, Gus. Memang di Gunung Lawu itu ada misteri apa toh Mbah? Kok ibaratnya kok koyo sakral gitu loh. Itu kan di atas kan ada 3 makam, Gus. Itu makam siapa Mbah? Ya, itu bukan saya, Gus. Nanti banyak orang yang mencari, Gus. Oh itu memang tidak boleh dikatakannya Iya, sebenarnya Gus. tuh Iya. masih rahasia. Nanti takutnya ada jadi Iya. pemujaan ya Mbak ya. Iya. Berarti itu makamnya sosok tokoh yang penting ya. Iya, Gus. Lah gini Mbah, katanya itu Brawijaya yang kelima itu moksa di Gunung Lawu itu kok benar Mbah? Ada yang cerita, ada yang moksa, ada yang memang meninggal, itu sebenarnya gimana Mbah? Iya, pendapat orang kan beda-beda ya, Gus. Iya. Yang dianggap moksa itu seperti apa? Itu kan nggak pada tahu toh, Gus. Yang namanya moksa itu kan menyatu dengan alam, Gus, dengan yang pencipta, Gus. Sudah nggak memikirkan apa-apa, Gus. Supaya tidak diketahui orang yang dipinginnya cuma beribadah kepada Sang Pencipta, Gus. Iya, kembali kepada Sang Pencipta. Iya. Karena begini, Gus. Romo Brawijaya ke sana itu karena tidak mau, Gus, ada pertempuran dengan anak sendiri. Iya, katanya kan dengan Raden Patah itu ada perbedaan paham ya Mbak ya. Kalau Raden Patah itu terkenal dengan ajaran baru Islam, kalau Majapahit itu kan Hindu atau Buddha itu toh Mbak. Jadi Brawijaya, Raja Brawijaya yang kelima itu menenangkan diri Mbah daripada nanti berjelak dengan anaknya itu. Makanya sampai sekarang pun semua keraton itu adanya cuma rebutan semua. Mencari kebenarannya sendiri-sendiri. Memang dari dulu itu sudah terjadi ya Mbah, ibaratnya perebutan kekuasaan itu memang sudah dari dulu ini sudah kayak jadi budaya ya Mbah. Iya, Gus, wong dari Rasulullah sendiri aja pun juga begitu kok, Gus. Iya, banyak orang yang merebutkan. Iya. Kan itu bukti nyata kan dari Rasulullah itu kan sehabis Rasulullah wafat itu kan dari sahabat-sahabat itu banyak gejolak yang tidak cocok dengan kepemimpinan sahabat-sahabat dan terjadi pemberontakan itu. Makanya, Gus, sekarang banyak orang Jawa yang pergi ke sana. Itu sebenarnya ngapain, Mbah? Ya mungkin cuma mencari ketenangan, Gus, sebetulnya, Gus. Dengan terjadinya ibaratnya gejolak antara Majapahit dengan Demak, itu
Raden Brawijaya itu pergi ke Gunung Lawu itu dengan ibaratnya kepercayaan atau cuma sendiri, Mbah? Beliau itu. Dia cuma sendiri, Gus. Sendiri. Mau menenangkan diri, Gus. Tapi sebenarnya dengan menenangkan diri itu Raja Brawijaya itu cocok dengan yang dibawa ajaran anaknya atau memang dengan kepercayaannya sendiri, Mbah? Ya beliau yakin, Gus. Pada saatnya anaknya akan menjadi besar, Gus. Beliau yakin dengan itu, makanya beliau pergi, Gus. Menyerahkan semuanya pada anaknya. Kasihan dengan rakyat-rakyat nanti, Gus. Jika ada pertempuran Dengan keluarga sendiri. iya, Kan berarti dari kejadian-kejadian itu kan bisa untuk pembelajaran orang-orang zaman sekarang tambah harusnya. Ya seperti di negara ini iya, kan nanti kalau tidak ada yang mengalah kan nanti jadinya ya yang jadi korban kan rakyat, Mbah. Nah terus dengan berjalannya waktu itu Sunan Lawu itu bisa bertemu dengan Raja Brawijaya tidak, Mbah? Berjalannya waktu. ketemu, Gus. Ketemu. Iya, ketemu. Terus gimana, Mbah, dari pertemuan beliau-beliau itu? Ya itu kan lalu Sunan Lawu itu kan belum diangkat menjadi Sunan, Gus. Semenjak Brawijaya itu ke sana yang namanya lalu diangkat menjadi Sunan Lawu, Gus, sebagai penjaga, Gus. Itu berarti yang mengangkat Sunan Lawu itu beliau Raja Brawijaya itu? Iya. Diangkat menjadi Sunan untuk penghormatan? Iya. Terus ditugaskan untuk menjaga keseimbangan. Berarti Raja Brawijaya itu berarti ya sudah muslim, Mbah, berarti? Iya, Gus. Berarti yang muslim kan malah Sunan Lawu? Iya, Gus. Dia itu sama sang pencipta, Gus. Gimana, Mbah? Agak keras, Mbah, nanti enggak kedengeran iman-iman, Mbah, nasihatnya sampean itu. Dia itu kalau sama yang pencipta, Gus, betul-betul, Gus. Dia tidak ingin apa-apa lagi, Gus. Nah terus dengan terjadinya Raja Brawijaya itu menyendiri menenangkan di Gunung Lawu, itu kerajaan Majapahit gimana, Mbah? Kan masih ada turunnya, Gus, sampai Brawijaya ke-6, Gus. Itu masih, Gus. Lalu ada pemecahan-pemecahan, Gus. Dibagi-bagi. Nah kalau boleh tahu, Mbah, semenjak Raja Brawijaya itu menyendiri di Gunung Lawu itu, Mbah, terus apa yang dilakukan Raden Patah itu, Mbah? Raden Patah kan juga berkelana, Gus. Juga berkelana, Gus. Juga berkelana? Iya, Gus. Kenapa kok malah berkelana? Iya, Gus. Beliau juga mencari, Gus. Mencari sebuah guru, Gus. Raden Patah, Gus. Dia juga rela, Gus, meninggal. Raden Patah itu, Gus. Suaranya agak keras, Mbah, nanti Demi enggak untuk menyebarkan, Gus, kebaikan-kebaikan, Gus. Oh berarti semenjak dengan terjadinya bergejolak dengan orang tuanya itu Raden Patah itu juga sudah tidak berkecimpung di kerajaan dan mau menyebarkan agama Islam tadi ya, syiar berarti ya.
Sunan Kalijaga itu bisa bertemu dengan Sunan Lawu itu bertemu di mana itu Mbak sejarahnya? Iya Gus, perjalanan dulu itu kan juga saya Suaranya Mbah? mau mencari ketenangan, pada akhirnya bertemu beliau Gus, dibimbing beliau. Berarti sebenarnya Sunan Lawu itu adalah putra selir dari Raja Brawijaya keempat. Terus ibaratnya tidak diakui di kerajaan. Beliau bersama ibunya berkelana di Gunung Lawu itu ya Mbak ya. Yang menetap itu dan bertemu beliau Sunan Kalijaga dibimbing untuk masuk agama Islam ya. Terus siar di daerah situ. Iya. Kalau Gus tahu yang ada di Argo Tumeleng Gus. Argo Tumeleng mana Mbak? Argo Tumeleng itu bawahnya Argo. Dalam. Maaf Gus. Kenapa? Maaf Gus, tidak boleh diceritakan Gus. Oh tidak boleh diceritakan? Iya. Oh gitu. Maaf. Oh iya. Berarti sampai sekarang itu beliau Sunan Lawu itu diberi amanah untuk tetap menjaga di Gunung Lawu itu ya? Iya Gus. Iya betul. Makanya orang-orang ke sana itu sebetulnya mencari ilmu itu bukan ke sana Gus. Sebetulnya Gus. Ya di situ tuh ada tempat menenangkan diri Gus. Menyatu dengan Allah. Malah sekarang mereka sok tahu yang ini yang benar Gus. Mereka tidak tahu dibelok-belokkan oleh siapa Gus. Ya udah Mbah, terima kasih atas penjelasannya nggih Mbah. Maaf ya Gus. Nggih. Kok kelihatannya wadahnya itu tidak mampu Mbah. Itu wadah sampean. Nggih, sampean undur diri melanjutkan tugas. Kalau saya banyak salahnya ya mohon maaf sebesar-besarnya ya Mbah ya. Sampean undur diri keluar dengan halus ya Mbah ya. Berserta efek negatifnya dibawa keluar semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar semua. Allah. Salam. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sesosok jin yang bertempat tinggal di Kayangan lapisan ketiga. Beliau menjelaskan bahwa Sunan Lawu itu adalah keturunan dari kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya yang keempat, karena ibu beliau adalah selir sehingga tidak mempunyai tahta ataupun tugas di kerajaan Majapahit, sehingga ibu beserta Sunan Lawu itu melakukan perjalanan di Gunung Lawu dan alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau Sunan Kalijaga sehingga beliau dibimbing agar masuk muslim. Dan saya tekankan sedulur semuanya, apa yang dikatakan sosok gaib ini jangan 100% percaya, karena sosok gaib itu tidak boleh dipercaya. Ambil saja dari sisi positifnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya bisa menambah keyakinan, iman, dan takwa kepada Allah. Jika kita tim banyak kekurangan kesalahan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.